Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-33. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan nanti kita akan membaca bersama-sama. Ayat firman Tuhan ini dimulai dengan ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, leluhurmu dari seberang sungai Efrat, dan memerintahkan dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Dan aku membuat keturunannya banyak. Aku memberikan kepadanya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedangkan Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir sebagaimana telah kulakukan di antara mereka. Lalu aku membawa kamu keluar. Ketika aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan tentara berkuda ke laut Teberau. Mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, lalu Ia menempatkan kegelapan antara kamu dan orang Mesir dan mendatangkan air laut yang melingkupi mereka. Kamu telah melihat dengan mata kepalamu sendiri apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu bertahun-tahun lamanya kamu tinggal di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang tinggal di seberang sungai Yordan. Ketika mereka memerangi kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu. Lalu kamu menduduki negeri mereka. Sedangkan mereka kumusnahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Sipor, raja Moab, bangkit memerangi orang Israel. Ia mengirim utusannya, memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Namun aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Aku telah melepaskan tawon ganas mendoli kamu, sehingga binatang itu menghalau mereka dari hadapan, termasuk kedua raja orang Amori itu. Jadi bukan oleh pedangmu atau oleh panahmu. Demikianlah telah kuberikan kepadamu tanah yang tidak kamu usahakan, kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi di dalamnya kamu tinggal, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, tapi hasilnya kamu nikmati. Jadi sekarang takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan telah melakukan tanda-tanda mujizat besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Namun Yosua berkata kepada bangsa itu, takkan sanggup kamu beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni pelanggaran dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada ilah-ilah asing, Ia akan berbalik dari kamu dan mendatangkan malapetaka atas kamu, bahkan membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik bagi kamu. Tapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah.
Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap dirimu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksinya." Ia berkata, "Sekarang singkirkanlah ilah-ilah asing yang ada di antara kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah dan suaranya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menulis semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil sebuah batu besar dan mendirikannya di bawah pohon tarbantin di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa, "Sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab ia telah mendengar segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu tidak menyangkal Allahmu." Sudah itu, Yosua melepas bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Sudah peristiwa-peristiwa itu, Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, meninggal dalam usia 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang Israel beribadah kepada Tuhan semasa hidup Yosua dan para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, serta mengalami semua perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, mereka kuburkan di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, ayah Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Kemudian Eleazar bin Harun meninggal dan dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas, anaknya, di pegunungan Efraim. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini sedikit kita membahas kitab Yosua pasal 24. Pasal yang terakhir hari ini menjelaskan kepada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini bahwa Yosua mengumpulkan seluruh suku, tua-tua, dan pemimpin bangsa Israel di Sikem. Yosua memberikan suatu perintah penting kepada seluruh bangsa Israel, yaitu suatu pembaruan komitmen iman bangsa Israel kepada Tuhan. Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa sejarah keselamatan mereka sampai hari ini itu semua karena inisiatif dan anugerah Allah. Maka Yosua memulai sejarah yang penting untuk diingat bangsa Israel dengan memulainya dengan Abraham. Dan kemudian Yosua mengingatkan sejarah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir melalui pimpinan Musa dan membawa bangsa tersebut sampai menduduki tanah perjanjian saat ini. Itu semua bukan karena kuat dan gagah bangsa Israel. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang memberikannya kepada mereka. Maka Yosua mengingatkan dan menantang semua bangsa Israel hari ini, oh ingatlah sejarah hidup mereka hari ini. Itu semua karena anugerah dan campur tangan Tuhan yang selalu setia dalam setiap musim hidup bangsa Israel. Yosua juga mengingatkan kepada bangsa Israel hari ini, mereka sudah memiliki yang dijanjikan. Mereka sudah dapat yang dijanjikan dan tinggal di tanah yang dijanjikan itu. Ingat, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus dan setia. Yosua juga mengingatkan kepada mereka bahwa Yosua lebih memilih untuk takut akan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap isi keluarganya. Janganlah mencari Allah-Allah yang lain di Sikem ketika sekarang sudah enak hidupnya. Jangan berlaku tidak setia karena sudah dapat yang dijanjikan. Yosua mengingatkan bangsa Israel kalau mereka dalam kesuksesan hari ini, ingat, jangan meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan hal yang sama kalau mereka meninggalkannya. Bahkan Tuhan akan mendatangkan malapetaka dan membinasakan hidup mereka. Maka Yosua memperbarui komitmen bangsa Israel di Sikem untuk bangsa Israel dan segenap suku-suku di Israel untuk tetap berlaku setia dalam beribadah dan takut akan Tuhan dan dimanapun dan apapun mereka nantinya, terlepas dari Yosua ada dan tidak adanya. Ditegaskan kepada mereka untuk tetap berlaku setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan juga mengajarkan hal yang sama kepada kita umat Tuhan yang hidup di masa kini, bahwa kita juga harus tetap mengingat dan jangan pernah melupakan sejarah campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Di masa-masa sulit dan masa-masa susah hidup kita, dalam keuangan keluarga kita yang susah dan sulit sekalipun, Tuhan berulang kali menolong kita dengan mencukupkan
dan bahkan melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Jangan pernah lupa campur tangan Tuhan di masa sesaknya hidup kita, dan tidak ada orang yang mau menolong kita. Tuhan hadir dengan memakai orang yang asing, dan kita anggap mustahil untuk menolong kita, untuk membebaskan kita dari keterpurukan hidup kita dan keluarga kita. Jangan lupa sejarah campur tangan Tuhan di saat banyak orang memfitnah dan meninggalkan kita di masa susah dan sulit. Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita yang setia melalui gerejanya, melalui hamba Tuhannya yang selalu mendukung kita di dalam doa. Sampai hari ini kita bisa bangkit kembali dan berhasil. Ingatlah akan semuanya itu, bahwa Tuhan berlaku setia dalam masa-masa susah dan sengsara kita. Dan sekarang ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah dalam masa jaya, ketika kita sudah dalam diberkati dengan jodoh yang baik, kita sudah dipulihkan dari sakit, kita sudah diberikan pekerjaan yang baik, kita sudah diberkati dengan keuangan dan ekonomi yang baik dalam keluarga. Ingat ini dengan baik, itu semua karena campur tangan Tuhan dan hanya anugerah semata dari Tuhan. Jangan banyak alasan untuk tidak datang beribadah, karena banyaknya pekerjaan dan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Jangan banyak alasan karena sibuk sehingga kita lupa untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Ingat masa susah kita, ingat masa-masa sulit kita. Tuhan tidak pernah kasih alasan untuk tidak menolong kita. Ingat waktu kita sakit parah, Tuhan selalu setia dan menjawab doa kita. Saatnya hari ini kita juga berlaku setia untuk beribadah dengan tulus hati dan melayani Tuhan dengan setiap talenta yang sudah dipercayakan. Kalau hari ini kita sudah lupa ingatan dan sudah terlalu jauh melangkah, ingatlah firman Tuhan hari ini. Ia mengajak kita untuk pulang kembali kepada Tuhan dan responi dengan mari datang kembali kepada Tuhan hari ini untuk memperbaharui komitmen kita kembali di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Melalui firman Tuhan hari ini kami belajar bersama untuk berlaku setia, baik waktu susah maupun waktu kami diberkati hari ini, untuk tetap datang beribadah dan mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.